Beli soto Rp1.000, bayarnya pakai uang rupiah. Lah yang mana yang rupiah? Oh, dua-duanya. Oke, lanjut kita akan membahas film Say I Love You. Oh bukan, itu lagunya Slank ya itu teman-teman. Jadi film ini mengisahkan tentang kisah asmara anak SMA. Gitu ya teman-teman. Jadi anak SMA itu kisah sama asmaranya gimana? Cuma dibalik ya itu. Cuman nggak apa-apa, yang penting katanya jadi panjang. Oke, gitu. Jadi kita akan mengingatkan sekali lagi setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita akan membahas tentang film-film dan menguploadnya lagi. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga di like dan di komen. Komennya mau apa, coba tebak apa? PFFFT yang baca gimana? Pef gitu kan? Ya mau gitu nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Lanjut saja kita ke filmnya. Dia adalah Kurosawa Yamato. Ceritanya, dia adalah orang paling keren. Ketek leren, bukan keren yang gaul itu loh teman-teman. Dan juga paling tampan dan paling segala-galanya di sekolah. Sehingga saat festival sekolah, dengan mudah Yamato dapat memenangkan kontes ketampanan di sekolah teman-teman. Aduh, ini ada-ada aja ya sekolah. Lihat-lihatnya kontes memasak, basket atau apa. Ini kontes ketampanan. Lah gimana yang kayak saya gitu? Mau ditaruh mana? Itu loh. Aduh, kemudian ya otomatis dia banyak didekati oleh cewek-cewek cantik di sekolah. Mungkin yang suka cewek-cewek boba, cewek-cewek seblak gitu ya. Ulah itu kan aku. Oh bukan ya, maaf. Ini no offense, oke? Sedangkan cewek ini bernama Tachibana Mei. Mei ini orangnya pendiam, antisosial, dan terbuli. Mungkin ya, atau mungkin terjahili lebih tepatnya. Suatu hari, saat Mei sedang dijahili oleh Nakanishi yang merupakan teman Yamato, ia melawan dengan menendangnya. Namun tendangan itu salah sasaran dengan mengenai Yamato. Sontak kabar itu meluas dan membuat gosipnya terdengar ke seluruh sekolah. Mei pun makin terbuli. Tiba-tiba Yamato datang untuk menemuinya. Ia bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Yamato pun meminta Mei untuk berteman dengannya, sekaligus meminta nomor HP Mei. Nah, ini mungkin film tahun dulu ya. Oh, sekarang ya masih nomor HP ya sekarang. Kan ya WhatsApp ya, ding. Lali aku. Oke, lanjut. Karena Mei tidak memberikannya, Yamato yang memberikan nomor HP-nya kepada Mei. Sebagai ucapan maaf karena telah menendang Yamato, Mei memberikan plester kepada Yamato untuk menutupi lukanya. Setelah pulang sekolah, Mei pergi untuk bekerja part-time di sebuah toko roti. Ia pun bekerja dan menerima pelanggan seperti biasanya. Keesokan harinya, di sekolah, Mei didatangi oleh Yamato lagi. Mereka pun berapa? Jawab sendiri. 1, 2, 3. Oke, kalian pintar sekali. Oke, lanjut. Karena Mei tidak mencoba menelponnya. Mei mengatakan bahwa dirinya tidak terbiasa menelpon karena tidak memiliki teman. Dan kontak HP di HP-nya cuma ada telepon rumah ibunya dan tempat kerjanya. Katanya, manusia itu saling mengkhianati. Yang kuat selalu menindas yang lemah dan cuek terhadap masalah yang diderita orang lain. Malam harinya, setelah pulang kerja, ia berjalan menuju ke rumah. Di jalan, Mei melihat seseorang yang mengikutinya. Ia adalah pelanggan yang beberapa waktu lalu berkunjung ke toko roti. Karena takut, Mei masuk ke sebuah toko untuk menghindarinya. Namun orang itu tetap ada di luar menunggu Mei. Karena tidak ada nomor yang dapat dihubungi, ia pun menelpon Yamato bermodal nomor yang ada di sakunya agar datang menolongnya. Yamato pun datang menemui Mei. Mereka berdua pun keluar dan berciuman. Itu adalah adegan berapa? Oke, pintar sekali kalian teman-teman. Lanjutkan. Oke, kita pokoknya kalau ber-OAW itu harus semangat gitu ya. Oke, lanjut. Dan tentu saja adegan itu ampuh mengusir Bang Untit yang dari tadi mengikuti Mei. Ya mungkin cemburu ya. Aduh, kalau saya melihat orang yang saya sukai berciuman gitu di depan saya gitu, kalau saya ya mungkin gimana bagusnya? Apa? Nangis? Ya janganlah. Oke, lanjut. Namun setelah itu Mei jadi salah tingkah.
Di situ, Mei tidak menyangka bahwa ada seseorang yang akan menolongnya. Jadi, intinya Mei ini trauma. Dulu pas SD, kelasnya memelihara kelinci. Tapi kelinci tersebut tiba-tiba mati. Teman Mei pun berkata bahwa Mei yang membunuhnya. Teman-temannya pun ikut percaya walaupun Mei telah menyangkalnya. Sejak saat itu, Mei tidak percaya lagi dengan yang namanya teman. Jadi seperti itu loh teman-teman. Mengapa seorang Mei tidak mempercayai teman lagi gitu loh? Karena dituduh pada waktu SD gitu loh. Paham kan? Hah? Paham kagak? Hah? Hah? Oke, kok marah-marah? Oke, lanjut. Kemudian Mei pun berjalan pulang diantar oleh Yamato. Keesokan harinya, mereka berdua telah menjadi akrab sehingga Yamato mengajak Mei untuk ikut karaoke bersama teman-temannya. Namun pandangan Mei terhadap Yamato berubah saat teman barunya Asami mengatakan bahwa Yamato memang playboy dan suka mencium cewek-cewek cantik. Aduh, Yamato. Untung namamu bukan Yamaha. Oke. Kok Yamaha? Oke, lanjut. Mei pun pergi dari tempat karaoke tersebut dengan segera. Namun Yamato segera mengejarnya. Yamato memakai Yamaha gitu ya, sama-sama Yama kan, tinggal hanya sama tonya gitu loh yang diganti. Oke, lanjut. Mei pun menanyakan alasan Yamato menciumnya kemarin karena terdengar kabar bahwa Yamato telah mencium semua cewek di sekolah. Namun Yamato mengatakan bahwa ia hanya mencium orang yang ingin diciumnya saja. Kan yang ingin diciumnya kan banyak. Oh gitu ya. Oh Yamato. Kalau ada lagi ini satu ya maaf gitu. bukan enggak bercanda teman-teman. Oke, lanjut. Untuk membuktikan perasaannya, Yamato mencium Mei lagi. Yamato. Wah, jadi parah. Oke, dan mengatakan bahwa ia suka dengan Mei. Mereka pun berpacaran. Sepertinya loh ya. Soalnya nggak ada resminya. Ini kalau saya hitung-hitung di scene ini aja udah 6 kali mereka gitu. Oke, lanjut. Di sekolah, Mei melihat Asami yang ternyata juga dibully oleh cewek-cewek lainnya. Ia dibully karena dadanya yang besar alias bukan apa-apa. Oke, lanjut. Asami pun bercerita kepada Mei bahwa ia tetap kuat walau dibully oleh orang-orang karena Yamato selalu melindunginya. Setelah itu, Asami terlihat sedang bertengkar dengan Nakanishi karena candaannya yang tidak senonoh. Yamato pun menenangkannya. Di sisi lain, Nakanishi tampak menyesal dengan yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu, keesokan harinya Nakanishi menolong Asami yang tengah jadi bahan gunjingan teman-temannya, namun dengan cara yang salah. Nakanishi pun semakin bingung dan konsultasi dengan Mei. Menurut Mei, Asami itu hanya menunjukkan sisi lainnya kepada Nakanishi karena biasanya Asami selalu tersenyum di depan orang lain, sehingga Nakanishi harus segera mengungkapkan perasaannya kepada Asami. Dan benar saja, sore harinya Nakanishi minta maaf kepada Asami sambil mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Singkat cerita, mereka pun jadian. Oke, sangat bagus ya ceritanya, ya kan? Hah? Enggak, wah kalian ini ya. Kalau enggak selalu support saya aja itu loh. Saya tuh jadinya tuh mengsat gitu loh. Oke, lanjut. Yamato dan Mei juga melihat kebahagiaan mereka dari jauh, sehingga Yamato menjadi iri dan mengatakan bahwa kelak ia akan membuat Mei mengatakan I love you. Saya nggak bisa seal teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, cuma apa-apa saja gitu. Oke. Wah, kamu itu ya. Oke, lanjut. Di hari Minggu, saat Yamato dan Mei pergi berkencan, mereka bertemu dengan temannya yang bernama Aiko dan Masashi yang juga sedang berkencan. Jadi ceritanya malah jadi double date gitu loh teman-teman. Ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak SMP dan SMA, ya kan? Kalian yang SMP dan SMA, ya enggak? Wah, sok tahu kamu. Jangan marah-marah dong. Ini kan cuma bercanda. Oke, gak mau. Wah, kamu ya. Oke, lanjut. Saat itu, Aiko mengganggu Mei dengan pertanyaan. Mengapa Yamato memilih orang biasa plus ragu-ragu seperti Mei? Bukannya orang yang pernah bercocok tanam dengannya seperti dirinya? Mendengar hal itu, Mei pun berpikir dan menjadi tidak percaya diri sebagai pacar Yamato. Mendengar keluhan Mei, Yamato mengajak Mei ke SMP-nya. Ia bercerita bahwa dulu sahabatnya pernah dibully. Dengan begitu, ia juga ikut membulinya. Namun sepulang sekolah, mereka selalu bertemu di belakang sekolah. Sampai suatu hari, sahabatnya itu berterima kasih dan pindah sekolah. Dengan begitu, sampai akhir, Yamato tidak bisa berbuat apa-apa untuknya.
Intinya Yamato suka dengan Mei karena berani berbuat sesuatu. Aduh, kecetit lagi kan. Aduh. Oke, lanjut. Itu dibuktikan dengan tendangan yang pernah ia layangkan kepadanya. Namun Mei masih saja ragu. Mei menanyakan tentang kebenaran kejadian serabi lempit dengan Aiko. Karena Yamato menjawab jujur, Mei menjadi tergerak untuk berubah dan tidak ragu-ragu lagi. Mereka pun berciuman lagi dan lagi. Aduh, ini film ber-OAOE berkeciuman, ber-OAOE berciuman. Aduh, kalian gak usah ketawa-tawa yang lihat. Saya lo bungkus Primoli. Oke, lanjut. Singkat cerita, Aiko ini bertemu Yamato karena tidak terima bahwa Mei menjadi pacarnya. Aiko juga sudah berjuang diet mati-matian sehingga berat badannya turun 17 kg dalam sebulan agar Yamato bisa menyukainya. Aduh, ini parah teman-teman. Masa diet? Lebih baik kalian tuh olahraga ya teman-teman. Buat kalian yang ingin badannya bagus tuh olahraga. Oke? Ya gak mau deh, terserah. Oke, iya kan cuma saran. Gitu aja ngamuk. Lanjut. Namun akhirnya Yamato tetap memilih Mei sebagai pacarnya. Setelah itu Mei dan Aiko pun menjadi berteman. Suatu hari di kelas 1 ada siswa pindahan yang menarik perhatian. Setelah diselidiki, dia adalah Kai, sahabat lama Yamato yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Akibat terlalu sering absen karena nge-gym, ia tidak naik kelas. Kai mengatakan bahwa ia kembali ke kota itu untuk menyelesaikan sesuatu. Secara tidak sengaja, Kai pergi ke toko roti saat Mei sedang nge-shift. Kai pun menawarkan diri untuk membantu Mei membalaskan dendamnya saat Mei dibully dulu. Karena Kai kembali ke sini juga hanya untuk balas dendam. Namun, Mei tidak ingin membalas mereka. Menurutnya, membalas sama dengan melakukan hal yang dilakukan oleh mereka. Jadi buat kalian yang punya dendam, silahkan jangan didendamkan lah. Dimaafkan saja, tapi diingat. Oke, lanjut. Di suatu siang, Kai pergi ke suatu sekolah untuk melabrak orang yang pernah membulinya. Setelah terlihat, Kai pun mencegatnya. Namun karena takut dan paling mungkin ya, orang itu langsung menghindar. Kejadian itu pun diceritakan kepada Mei. Akhirnya Kai mengakhiri semuanya dengan melupakan perbuatan orang-orang yang pernah membulinya. Melihat Mei berduaan dengan Kai, Yamato tampak sedikit cemburu. Kejadian itu terulang kembali saat Yamato, Mei dan teman-temannya sedang karaoke bersama. Di situ Mei dan Kai keluar dan ber-OAOE tentang sifat mereka masing-masing. Melihat hal itu, tentu saja Yamato menjadi cemburu. Yamato takut Mei akan meninggalkannya. Di sisi lain, Kai terus mendekati Mei. Kai akhirnya mengatakan bahwa ia menyukai Mei dan memberikan tiket konser agar mereka bisa pergi bersama alias Oke. Keesokan harinya Yamato masih saja khawatir tentang Mei, sehingga ia curhat dengan Nakanishi. Saat itu Kai datang dan memanggil Yamato. Ia bercerita bahwa ia telah menyukai Mei. Namun akhirnya Mei menolaknya dan mengatakan bahwa ia ingin tetap bersama Yamato. Ia pun mengembalikan tiket yang diberikan oleh Kai. Ya, jadi sifatnya Mei ini setia ya kawan-kawan. Buat kalian yang cewek-cewek ini, contohlah sifatnya Mei, oke? Ya terserah aku lah. Kamu itu ya disaranin yang bagus malah ngelawan aja, cuman gak apa-apa lah. Oke, lanjut. Setelah waktu berlalu, Mei menjadi akrab dengan teman-temannya. Juga Yamato yang menjalani kesehariannya dengan teman-temannya. Suatu hari saat sedang nongkrong, Yamato bertemu dengan seorang model bernama Megumi yang menawarinya untuk menjadi model pria. Karena ingin membantu, Yamato pun meminta Mei, Asami, dan Nakanishi ikut menemaninya. Saat sesi pemotretan, Mei nampaknya cemburu atau mungkin gak pede dengan kedekatan Yamato dan si model yang bernama Megumi itu tadi itu loh. Ingat kan? Ingat. Oh ya udah, kalau ini gak ada ya. Oke, lanjut. Mei pun keluar untuk menangis. Aduh, Yamato. Kalian jangan seperti Yamato ya yang laki-laki, oke? Setelah masalahnya jadi, Yamato meminta izin kepada Mei karena ia ditawari untuk menjadi model tetap. Sambil menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya, Mei pun menyetujuinya. Karena sibuk bekerja, Yamato membuat Mei murung dan kesepian. Pagi harinya juga, Mei mendengar kedekatan Yamato dengan si model yang bernama Megumi. Dan hal itu membuat Mei menangis. Dan benar saja, kedekatan mereka berdua membuat Mei menjadi tidak percaya diri dan merasa kalah.
Namun, Aiko dan Asami yang telah menjadi sahabatnya tetap mendukung dan menyemangatinya. Sehingga Mei merencanakan untuk bicara dengan Yamato besok. Keesokan harinya, Mei yang ingin menemui Yamato dibuat mundur lagi dengan gosip-gosip yang beredar tentang Yamato dan Megumi. Namun, sebenarnya itu adalah salah paham. Ya, walaupun si Yamato ini kurang peka sih, jadi ya menghadeh. Setelah diberi wejangan oleh Aiko, Yamato pun pergi mencari Mei yang kabarnya sudah pulang. Mei yang berjalan pulang akhirnya juga menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri begitu saja dan berbalik untuk menemui Yamato. Akhirnya mereka bertemu di sekolah dan Mei pun langsung menciumnya. Aduh, Mei, kamu ternyata ya kayak gini. Nggak apa-apalah. Mereka pun saling mengatakan bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Yamato pun berhenti menjadi model dan meninggalkan Megumi yang sebenarnya menyukainya. Dan di akhir film, akhirnya Mei mengatakan bahwa ia menyukai Yamato. Dengan hal itu, Yamato tidak akan pernah takut lagi. Ya ini jadinya happy ending ya teman-teman. Yamato dan Mei itu jadi apa namanya? Prok kok malah kok yang ngono, kok malah kayak gitu aja. Jadi istilahnya bersemi di putih abu-abu gitu loh teman-teman. Tahu kan cintaku bersemi di. Nah gitu loh. Kalian yang backing vokal ya. Oke. Kemudian film pun tamat. Ya jadi seperti itulah film dari Say I Love You gitu. Oke, suara saya bagus kan? Lah iyalah, kamu ini ya taunya saya nggak bisa, cuman saya kan asli dari Bali. bukan Saya tuh dari Jogja. Oke, udah gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa setiap hari Jumat. Oke, setiap hari Jumat kita akan merilis video yang terbaru. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberi kesehatan dan kesejahteraan serta rezeki yang melimpah. Oke, siap. Wassalam dan sampai jumpa. Dadah.